Kabid Kesehatan Masyarakat, Ibu Kurniati SKM, MKM, MKM ya. Nah, Distrik Kesehatan Masyarakat yang sudah bersama-sama Bu di siang hari ini lagi libur, apalagi ini sudah waktu-waktu tidur, masih berkesempatan dengan kami Bu mendampingi peserta kita Pak Muhammad Ariandi SAP yang kita banggakan dan juga kepada Ibu Krisna, makasih sudah bersama memfasilitasi pelaksanaan seminar ini. Untuk Pak Ariandi silakan sampaikan rancangannya kurang lebih 10 menit. Nanti selanjutnya penguatan dan dukungan dari Ibu Mentor dan sewaktunya tentunya kepada Pak. Silakan Pak Ariandi. Ya, Pak. Ya enaknya Halo. mungkin kasihan. Oh ya, sudah. Scroll ke atas. Oh dia langsung di sini. Tuh. Pak. Nggak usah gugup, santai saja. Gimana ini sini? Hmm? Apa nih? PowerPoint atau apa nih? Lokasi besarin, Pak. Hmm. Sudah pulih nih. Ya, dibaca saja lah. Dah, ya, itu. Lanjut. Nah, kamu sudah lihat Baik. juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Halo. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yasin Baculu, SOS MT, selaku penguji pada seminar kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Randus Abdul Wahab Ramain, APTNM, sebagai coach pada kelompok 2. Yang terhormat dan saya banggakan Ibu Kurniati SKM MKM sebagai mentor saya dan selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Dan yang saya hormati eh, Ibu Risna sebagai evaluator. Baiklah, saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aryandi, pangkat golongan Penata Muda 3A, Jabatan Analis Kebijakan di Dinas Kesehatan Parigi Motong. Untuk judul rancangan aktualisasi saya yaitu saya mengambil tentang optimalisasi promosi kesehatan melalui pemanfaatan media sosial di Dinas Kesehatan Parigi Motong. Dilatar belakangi promosi kesehatan sebagai salah satu upaya promotif memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat. Misalnya dalam pencegahan stunting, pengendalian penyakit menular, penanganan gizi, sehingga upaya penanggulangan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Namun pelaksanaan promosi kesehatan puskesmas yang sering menghadapi berbagai tantangan antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan dana operasional, serta rendahnya minat masyarakat mengikuti kegiatan tatap muka seperti penyuluhan atau sosialisasi. Di sini ada undang-undangnya secara yuridis, upaya promosi kesehatan memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Parigi Motong, adalah pengguna aktif media sosial seperti Facebook dan Instagram. Media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang cepat, murah, dan efektif, sekaligus memiliki jangkauan yang sangat luas dibandingkan metode konvensional.
Kondisi ini membuka peluang besar bagi dinas kesehatan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi kesehatan yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah lanjut, untuk tujuan dari aktualisasi ini adalah untuk mewujudkan upaya promosi kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kesehatan oleh UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Ya, tujuan utamanya dari kegiatan ini adalah menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional berkarakter dalam menjalankan tugas melalui kegiatan optimalisasi promosi kesehatan berbasis media sosial. ASN dituntut untuk mampu menginternalisasikan prinsip akuntabilitas dengan menunjukkan tanggung jawab dalam penyampaian informasi kesehatan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat dari aktualisasi bagi pemerintah daerah, kegiatan ini memberikan manfaat dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan publik transparan, cepat, dan efektif. Bagi instansi kegiatan ini menjadi bentuk inovasi pelayanan publik yang memperkuat citra Dinas Kesehatan sebagai lembaga modern, komunikatif, dan responsif bagi masyarakat. Masyarakat memperoleh manfaat berupa kemudahan akses terhadap informasi kesehatan yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui media sosial. Pesan-pesan kesehatan dapat diterima kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan literasi kesehatan. Bagi saya sendiri, kegiatan ini menjadi sarana aktualisasi untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Baik, untuk identifikasi isu instansi, di sini ada tiga isu Aduh, yang saya dapatkan, yaitu isu yang pertama rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Germas dalam kehidupan sehari-hari. Isu yang kedua minimnya pemanfaatan media sosial, promosi kesehatan sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi. Isu yang ketiga yaitu rendahnya kepatuhan pengelola Promkes Puskesmas dalam mengisi pelaporan posyandu bulanan. Dari ketiga isu yang ada di instansi, saya melakukan analisis APKL untuk menentukan isu mana yang akan saya angkat untuk dibuat pemecahan masalahnya. Dari analisis APKL ini, saya mengambil eh, tentang minimnya pemanfaatan media sosial promosi kesehatan sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang mendapatkan peringkat ke-1, adapun analisis fishbone-nya atau gagasan pemecahan dari skillnya, tenaga Promkes Puskesmas belum terampil desain konten digital. Dari suppliernya masih kurangnya media sosial, edukasi resmi Puskesmas dan Promkes. Tidak ter- dari sistemnya tidak tersedia SOP dalam pengelolaan media sosial Puskesmas. Surroundingnya keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah. Safety-nya tidak ada pedoman etika publikasi informasi kesehatan. Yang kedua, media kurang menarik dan menyentuh kepada masyarakat. Setelah itu, saya melakukan tools gagasan MC Namara untuk mendapatkan ketiga gagasan ini. Ketiga gagasan yang akan saya buat rancangan kegiatannya yaitu yang pertama dengan peringkat pertama poin 15 yaitu membuat akun media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok resmi Puskesmas dan promosi kesehatan. Kegiatan yang kedua yaitu membuat SOP pengelolaan media sosial. Yang kelima membuat konten edukasi video pendek, animasi, reels, dan infografis menarik.
ini tahapan-tahapan pemecahan ide gagasan saya. Kegiatan satu akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 September. Kegiatan 2 tanggal 24 September sampai 3 Oktober. Kegiatan ketiga membuat SOP dari tanggal 6 sampai 10 Oktober. Kegiatan keempat membuat konten edukasi video pendek animasi reels dan infografis menarik dari tanggal 13 sampai 17 Oktober. Kegiatan kelima evaluasi dan pelaporan dari tanggal 20 Oktober hingga 1 November. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, kegiatan yang pertama ini persiapan pelaksanaan aktualisasi. Pada tahapan kegiatan ini saya pertama akan menyiapkan bahannya. Yang kedua, koordinasi dengan rekan kerja pelaksanaan aktualisasi. Pelak- Pelaksanaan yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu konsultasi dengan mentor. Keterkaitannya dengan ASN, kegiatan ini kegiatan persiapan aktualisasi menguatkan nilai berorientasi, pelayanan adaptif, kolaboratif, dan loyal. Untuk manajemen ASN-nya, kegiatan ini dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk smart ASN-nya menunjukkan ASN yang adaptif terkait budaya digital. Untuk kegiatan kedua, yaitu membuat akun media sosial, Instagram, Facebook, dan TikTok resmi Puskesmas dan promosi kesehatan. Tahapan kegiatan ini, yang pertama, saya mengumpulkan data-data media sosial yang belum aktif yang ada di setiap Puskesmas di Dinas Kesehatan Parigi Motong. Yang tahapan yang kedua, melakukan koordinasi dengan pengelola Promkes Puskesmas terkait pembuatan akun media sosial. Kegiatan yang ketiga, pelaksanaan pembuatan akun sosial media. Keterkaitannya dengan ASN yaitu kegiatan ini pembuatan media sosial sebagai sarana informasi kesehatan menguatkan nilai berorientasi, pelayanan adaptif, kolaboratif, dan loyal. Manajemen ASN-nya dengan adanya akun media sosial promosi kesehatan dan puskesmas adalah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai ASN dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Untuk smart ASN-nya menunjukkan ASN yang adaptif pemanfaatan media sosial di era digital. Untuk kegiatan ketiga yaitu membuat SOP pengelolaan media sosial. Ya, pada tahapan kegiatan ini sebelum saya membuatnya, saya akan mencari terlebih dahulu mencari referensi terkait dengan pembuatan SOP. Yang kedua, menyusun draft SOP-nya, pengelolaan media sosial. Yang ketiga, konsultasi bersama mentor terkait dokumen SOP yang telah dibuat. Keterkaitan dengan ASN, kegiatan membuat SOP pengelolaan media sosial di era digital ini menguatkan nilai kompeten, akuntabel, adaptif, orientasi pelayanan. Manajemen ASN dengan adanya SOP pengelolaan media sosial menjadikan promosi kesehatan lebih efektif dalam penyampaian informasi. Untuk smart ASN-nya dengan kemampuan literasi digital berpikir kritis dengan wawasan global dapat berkontribusi pada pembuatan SOP yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi. Untuk kegiatan keempatnya yaitu membuat konten edukasi video pendek, animasi reels dan infografis menarik. Setelah saya membuat tadi Facebook akunnya atau Instagram medianya, saya membuat ini konten-konten edukasi untuk di-upload ke media tadi. Adapun tahapan kegiatan untuk membuat konten ini, mengidentifikasi isu utama yang ingin disampaikan. Tahapan kedua, berkoordinasi dengan rekan kerja pengelola Promkes terkait konten yang akan digunakan. Untuk tahapan yang ketiga, pembuatan konten edukasi kesehatan yang menarik. Keterkaitannya dengan ASN, yaitu kegiatan membuat konten edukasi video pendek animasi reels dan infografis agar menarik kesehatan masyarakat memiliki nilai kompeten, akuntabel, adaptif, berorientasi pelayanan. Untuk manajemen ASN-nya dengan adanya konten edukasi ini dapat lebih efektif dalam penyampaian informasi yang menarik bagi masyarakat. Dengan kemampuan literasi digital, berpikir kritis, dan kolaboratif dalam penyampaian informasi media edukasi pemanfaatan media. Untuk tahapan yang terakhir, itu kegiatan kelima, evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatan yang pertama saya lakukan pada saat evaluasi dan pelaporan yaitu mengumpulkan bukti dan dokumen kegiatan aktualisasi. Yang kedua, membuat laporan evaluasi kegiatan. Yang ketiga, menyampaikan laporan kegiatan kepada mentor. Adapun keterkaitannya dengan ASN yaitu evaluasi dan pelaporan memiliki nilai kompeten, akuntabel, adaptif, berorientasi, pelayanan, dan loyal.
Untuk manajemen ASN-nya, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan ASN untuk perbaikan pelaporan, evaluasi aparatur yang profesional dan melayani. Smart ASN-nya, kemampuan IT, informasi, ke teknologi dalam membuat laporan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Stokser. Selanjutnya kami memberikan kesempatan waktu kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan. Silakan Bu Kurniati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak penguji daripada Ariandi, yang saya hormati Bapak Coach dan semua yang ada dalam room ini. Baik Pak, di mana dari judul Ariandi, optimalisasi promosi melalui pemanfaatan media sosial di Dinas Kesehatan. Alhamdulillah sangat mendukung kami, khususnya di bidang kesehatan masyarakat, di mana daripada rancangan Ariandi ini, karena awalnya kami hanya melakukan suatu media cetak, pada akhirnya kita sudah pada media sosial, melalui Facebook dan konten-konten lainnya, di mana pemanfaatan media sosial sangat strategis karena perilaku masyarakat saat ini lebih banyak mengakses informasi Pak melalui platform digital. Dengan demikian, promosi kesehatan di media sosial dapat menjangkau sasaran lebih luas, seperti di puskesmas-puskesmas kami maupun sampai ke desa, khususnya ya, dengan cepat dan efektif dibandingkan hanya dengan cara konvensional. Jadi seperti itu Pak. Juga tentunya media sosialnya tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Dinas Kesehatan bisa memanfaatkan fitur komentar ini. Jadi untuk mengetahui respon aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Apalagi saat-saat sekarang ini tentunya kami sangat membutuhkan media sosial ini untuk kedepannya, karena kami memiliki 24 puskesmas Pak. Dengan Kabupaten di Sulawesi Tengah itu kami sangat luas, sehingga di mana kalau media sosial saya rasa ini cukup efektif. Jadi saya sangat mendukung, dan untuk kedepannya mungkin di mana juga dari segi pembiayaan ini relevan lebih mudah dibandingkan media cetak. Jadi penguatan rancangan ini insya Allah untuk Bapak Ariandi sebagai staf saya di Kesmas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas penguatan dan dukungannya. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Kaban untuk memaparkan waktu, saran dan masukan serta pendalamannya kalau diperlukan agar Pak Aryadi bisa melaksanakan rancangannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wahab, yang saya hormati, yang saya banggakan orang tua saya, Pak Abdul Wahab, Siap. apotek ya. Ibu Kurniati yang saya hormati, apa kabar Bu? Semoga masih sehat. Amin. Amin. Adinda Muhammad Aryandi, ya. Sudah makan siang Pak Aryandi? Iya, sudah Pak. Sudah ya? Sama hanya ini ujian begini. Ya, baik. Saya tidak masuk pada wilayah yang bukan saya punya wilayah, tapi saya mencoba untuk masuk pada wilayah saya. Pertama saya sampaikan, ini tidak ujian namanya, kita hanya seminar, loh. Pendalaman pengurusan. Jadi Pak Aryani tidak usah terlalu gugup. Ya, saya tidak menguji, saya hanya memberi masukan. Ya. Bisa dah saya diberi pemahaman dulu. Belum connect di pikiran saya. Judul Anda ini promosi kesehatan melalui pemanfaatan media sosial di Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Anda adalah orang yang berada di Dinas Kabupaten, gitu ya? Iya. Ya. Tapi di dalam analisis isu APKL, gagasan McNamara,
Itu poin tertinggi adalah optimalisasi media sosial di puskesmas. Ya. Ya, kemudian membuat Facebook dan sebagainya puskesmas. Ya. Jadi pemahaman saya begini bahwa Anda itu akan membuatkan, ini kalau saya salah ya, luruskan. Pemahaman saya Anda akan membuatkan akun-akun media sosial tiap-tiap puskesmas. Iya, Pak. Kemudian Anda juga akan mengoptimalkan penggunaan media sosial di semua puskesmas. Sementara Anda ini pegawai di Dinas Kesehatan, bukan di puskesmas. Coba bagaimana itu hubungannya itu? Baik, Pak. Saya coba untuk menjawab. Eh, Ya. karena kenapa saya ambil judul ini? Hmm. Karena dalam lingkungan di lingkup Dinas Kesehatan kan mencakup UPT-UPT yang ada, UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Ya. Nah, Hmm. Iya, maksudnya apa hubungannya Anda sebagai pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten, ya, kemudian lebih banyak Anda mengangkat persoalan yang ada di puskesmas, di berapa puskesmas? 10 ya. ada 24 puskesmas, Pak. Nah, kalau saya punya pikiran begini, kalau saya clear mohon diluruskan, bahwa menurut Anda, bahwa di semua puskesmas itu yang 20 ya, begitu ya, 24, Pak. 24 puskesmas itu belum optimal penggunaan media sosialnya. Itu kata kuncinya mungkin. Iya. Iya, Dan Anda akan melakukan sesuatu optimalisasi promosi kesehatan semua puskesmas. Iya. iya, Pak. Coba pikir baik-baik tuh. Coba ya. Masalahnya ini waktu hanya 1 bulan ini. Nanti, Pak, untuk kegiatannya, Dengan secara luas wilayahnya. Hmm. halo? Ya. Ya dok, bahkan saya hanya membaca ya. Misalnya digagas baik itu IG, Facebook, TikTok untuk tiap-tiap puskesmas sebanyak 24 puskesmas begitu ya. Iya, 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 Pak. Anda mampu bikin tiap-tiap puskesmas buat IG-nya, buat TikTok dah, Facebook-nya. Untuk Facebook dengan Instagram sebagian, Pak, di puskesmas Parigi Motong ini sebagian sudah ada, Pak, hanya sebagiannya belum. Beberapa puskesmas sudah ada. Ingat tak? Hmm. Berarti judulnya Anda ini optimalisasi promosi kesehatan puskesmas yang ada di dinas, Iya, begitu. iya, Berarti kalau judul ini kalau dibaca bahasa umum bahwa Anda itu akan membuat promosi kesehatan atau dinas kesehatan Parigi Motong akan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kesehatan, bukan puskesmasnya. Iya, begitu ya. Nah, saya begini Pak Aryan. Jangan Anda terjebak pada apa punya pilihan yang tidak mampu Anda lakukan. Saya takutnya itu, sehingga ketika di akhir nanti Anda sendiri akan susah. Ini kalau satu poin. Poin kedua, Anda akan membuat SOP. Gitu ya? iya, Pak. SOP untuk apa? Untuk pengelolaan media sosial. Di tiap-tiap puskesmas. Tidak, Pak. Ya. Dalam lingkungan Dinas Kesehatan Parigi Motong agar supaya, Pak, media-media yang ada di setiap puskesmas ini bisa dipantau oleh Dinas Kesehatan sebagai yang bertanggung jawab di Kabupaten Parigi Motong. Terus hubungannya SOP, harus ada standarnya.
ada prosedurnya. Kau hanya memantau lo sebut SOP lah. SOP kan diatur, misalnya berita apa yang masuk di IG. Oh, iya Pak. Hah? Ya maksudnya seperti itu Pak. Ya kan? Atau hanya mungkin alurnya saja Bapak bikin, mekanismenya, bukan SOP-nya. Iya, semacam itu Pak alurnya agar supaya ini setiap Ah, SOP-nya itu begini Pak yang saya maksud. ya. Coba. Ini ketika puskesmas sudah mempunyai konten, Hmm. lebih dulu harus diverifikasi oleh Dinas Kesehatan apakah kontennya ini layak untuk dipublikasi atau tidak. Begitu. Jadi kerjaannya hanya berlayak tidak layak terhadap 24 puskesmas. Iya, Begitu ya. iya. Kenapa bukan mereka sendiri yang melakukan itu? Setiap puskesmas itu. Ya. Nah, saya paham maksud Anda, saya paham. Cuma dengan waktu yang sangat terbatas. Ya. Sama tadi, yang ada itu agak bagus ya kan. Begini, optimalisasi menurut trafik kecamatan, toh. Nah, di situ kecamatan itu ada 11 desa. Nah, jadi saya tanyakan apakah Anda akan membuat monografi semua desa? Ya kan? Apa cukup disempitkan satu desa saja? Itu menurut juga bawah demikian. Nah, bagaimana kalau ini tidak usah semua puskesmas, satu saja umpamanya, ya kan? Iya. Bukan di semua puskesmas, satu aja. Yang terdekat sama dinas kesehatan, dia ajak Anda dorong untuk optimalisasi penggunaan media sosial puskesmas. Nah, nanti sesudah ini kegiatan nanti selesai semuanya, baru puskesmas lain yang mengikuti. Itu sebagai upaya tidak lanjut. Ya, Pak Wahab mungkin saya mohon diskusi. Pak Wahab gimana Pak Wahab? Tapi, Iya, iya Pak, kalau saya mendengar ini, sebagaimana apa yang dia sampaikan itu, sepanjang SOP itu bisa dia laksanakan, Pak. mm, Itu intinya. Nah, kalau saya mau menangkap. mm, Nah, ini memang kekhawatiran itu kadangkala kita selalu berpikir tahap kegiatan jangan sampai dengan waktu kurun waktu 1 bulan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, kalaupun seperti itu kan sama dengan kemarin yang rumah sakit itu Pak, kita kembalikan iya, kepada mentor. Bisa enggak iya, dia kawal pelaksanaannya? Kan ini lagi-lagi kembali ke unit kerjanya ini untuk mengawal, untuk merealisasikan rancangannya Pak. iya, oke, oke. Baik, Bu Mentor bagaimana? Ibu bisa mengawal yang bersangkutan ini dengan judul ini sama rencana aktualisasinya. Insya Allah saya bisa mengawal Pak, di mana kami sebagai kabupaten itu tugas kami adalah monitoring dan evaluasi ke puskesmas. Sehingga Hmm, untuk sementara memang belum semuanya eh, sudah memiliki media sosial seperti ini. Akan iya. tetapi kalau memang diberi kesempatan dia hanya menjadi ambil lokus yang terdekat, tidak semua Hmm, puskesmas, saya rasa itu masukan lebih bagus lagi. iya. Nah, ini dalam waktu 1 bulan. Hmm, Jadi kami itu Pak ada 7 puskesmas yang terdekat, ya selebihnya itu jauh. Di mana yang paling jauh itu perbatasan dengan Gorontalo, hmm, di mana Puskesmas Mautong namanya. Jadi cukup jauh menempuh 7 jam ke sana. Uh, saya tertarik dengan masukannya Bapak. Kalau toh memang bisa mengambil lokus terdekat saja dan setelah beliau selesai ini saya akan terus mendampingi beliau untuk meneruskan program ini sampai 24 puskesmas seperti itu. Akan tetapi kalau memang Riyandi menyanggupi 1 bulan, ini kan ini kerjasama yang baik menurut saya di mana pengujinya, coachnya
menyampaikan supaya tidak menyusahkan Riyandi dalam waktu 1 bulan. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi saya sih sebagai mentor Pak sangat mendukung bila mana dilaksanakan semuanya, tapi karena dipertimbangkan untuk 1 bulan sanggup si Riyandi atau tidak, ya mungkin bisa menurut saya untuk lokusnya. Selanjutnya nanti setelah ini baru kami lanjutkan kembali. Mungkin demikian dari saya Pak. Iya. Oke. Pak Wahab ya, nanti Siap, siap. jadi Iya, Pak. diskusi kembali, cari lokus yang terdekat, Iya. 1 atau 2, kalau bisa 1 saja ya. Umpamanya kan, Iya. kalau bisa 2. Tapi kalau saya sarankan 1 saja ya, supaya Bapak juga masih punya waktu istirahat, apa, tidak hanya ini Bapak kerja. Iya, karena saya pahami ketika Bapak off nanti sesudah ini, tidak mungkin Bapak hanya berpikir rancangan di kantor. Pasti Bapak punya sebab ada penugasan. Betul, sangat banyak pekerjaannya Riyandi di kantor. Banyak sekali kan, baru aku urus ini. Tapi ini staf andalan saya ini Pak, baru masuk beliau tapi ya lumayan. Makanya jangan sudah stres, kasihan kan baru mau kerja sudah stres karena rancangan aktualisasi. Karena kalau Anda tetap pada sikap Anda 24 puskesmas, saya tunggu Anda diaktualisasi mana puskesmas A, mana B, mana C, mana butik D. Semuanya saya tanya semuanya. Sampai puskesmas dimotong itu saya tanya mana IG-nya motong mana. Saya bukakan dulu mana semuanya. Ya kan? Jika Anda tidak bisa tunjukkan, artinya Anda gagal. Tapi kalau hanya 1 atau 2, saya yakin bisa. Ya, gitu. Saya kira demikian Bu Kurniati, Ibu sangat luar biasa. Ibu mentor sangat luar biasa. Mendukung Pak Aryandi. Ya, saya hanya menitipkan Pak Aryandi kerja yang baik, loyal sama pimpinan, tidak usah neko-neko, mengabdi saja. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban atas masukan. Jadi tentunya Pak Muhammad Aryadi, apa yang disampaikan Pak Penguji ini perlu kita dalami lagi ya, apalagi disampaikan oleh mentor, nanti diskusi dengan mentor, yang mana kan di McNamara itu kan dilihat, pertama dilihat sisi waktu, efektivitas, sisi pembiayaan, dan kemudahan. Nah, Bapak kan sudah ngangkat itu, yang mana yang mudah, yang mana waktu yang bisa kita gunakan dalam waktu 1 bulan, kan gitu ya Pak Aryadian. Saya sebenarnya sependapat juga, makanya saya ini begini Pak Kaban, murid kan sangat mungkin semangatnya Pak. Iya. Nah, semangatnya ini ingin menyelesaikan, nah kita kembalikan bisa atau tidak, kan gitu. Nah, tapi saya pikir itu memang betul Pak Kaban. Itu nanti kita pikirkan ya Pak Aryandi, Bu mentor ya. Nanti tolong ini didiskusikan kembali karena Bapak Ibu yang akan mengawal pelaksanaannya. Siap Pak. Terima kasih, ini karena janjinya Pak Aryadi 1 bulan berikutnya dia perlu pembuktiannya ya. Dan ini memang terlaksana, itu intinya di rancangan nanti ya. Oke, makasih Pak Aryadi, silakan selamat melaksanakan rancangannya, tapi beberapa catatan tolong itu diperbaiki. Baru Ibu bisa. Demikian untuk Ibu Kurniati, Bu Kabid, makasih sudah bersama-sama, sukses selalu Bu Kabid. Pak Kaban, makasih atas masukan. Ibu Risna, saya kembalikan, lebih dahulu mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab dan Bapak Kaban, selaku penguji, dan kepada Ibu mentor, terima kasih Ibu sudah bersempat hadir di room ini. Dan pada Bapak Muhammad Aryandi, selamat dan sukses, dan saya persilakan untuk meninggalkan room seminar. Terima kasih, kita ke peserta yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.